Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsul Bahri dari program studi teknik elektro dengan nomor NIM 20210120025. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang teorema superposisi, teorema Thevenin, teorema Norton, dan teorema transformasi sumber, dan juga teorema transformasi daya maksimum. Oke, kita langsung saja. Oke, baik, di sini ada sebuah contoh soal tentang teorema superposisi. Di sini juga ada sebuah soal dan rangkaiannya. Di sini hitunglah V pada rangkaian di atas dengan menggunakan teorema superposisi. Oke, yang pertama kita dapat mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, dikarenakan terdapat dua sumber, maka V sama dengan V tambah V1 tambah V2. Nah, di mana V1 dan V2 adalah kondisi sumber tegangan 6 volt dan sumber arus 2 ampere. Untuk memperoleh V1, kita ubah sumber arus ke 0 seperti gambar di bawah ini. Ini gambar A. Dan di sini juga ada gambar B. Nah, dengan menggunakan KVL pada loop di gambar 2A menghasilkan 12 I 1 dikurang 6 0 I 1 sama dengan 0,5 ampere. Jadi V1 sama dengan 4 I sama dengan 2 volt. Kita dapat menggunakan pembagi tegangan untuk memperoleh P1-nya dengan menuliskan V1 sama dengan 4 per 4 tambah 8 sama dengan 2 volt. Nah, untuk memperoleh V2-nya, kita atur sumber tegangannya menjadi 0 seperti gambar yang B ini. Nah, ini menggunakan pembagi arus. Nah, untuk memperoleh P2, kita atur sumber tegangan menjadi 0 seperti gambar B ini. Menggunakan pembagi arus dengan jam pengerjaannya I3 sama dengan 8 per 4 ditambah 8 kurang 8 sama dengan 2 ampere. Nah, jadi V2 sama dengan 4 I3 sama dengan 8 volt. Dan kita akan memperoleh
Pi sama dengan V1 ditambah V1 sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10 volt. Jadi V pada rangkaian di atas ini dengan menggunakan teorema superposisi adalah 10 volt. Oke, di sini ada sebuah contoh soal mengenai teori Thevenin. Sini adalah tentukan nilai I dengan teorema Thevenin. Kita dapat mengerjakannya dimulai dari tentukan terminal A pada R di mana I diamati. Lepaskan komponen tersebut dan ubah menjadi open circuit. Hitung tegangan pada terminal A, B ketika open circuit. Nah, seperti ini gambar rangkaiannya. Kita peroleh VAB atau VOC dengan VAB sama dengan VOC sama dengan min 5 ditambah 4 dikali 6 sama dengan min 5 ditambah 24 sama dengan 19 volt. Nah, kemudian kita temukan resistansi Thevenin RTH-nya ketika semua sumber tegangan bebas dimatikan dan digantikan oleh tahanan di dalamnya, seperti gambar rangkaian yang ini. Jadi kita peroleh resistansi Thevenin-nya atau RTH-nya adalah 4 ohm. Kita tulis RTH-nya adalah 4 ohm. Nah, 4 ohm. Kemudian kita gambar ulang rangkaiannya, ekuivalen Thevenin-nya seperti gambar di sini. Jadi I dari rangkaian ini adalah I sama dengan 19 per 8 ampere. Nah, jadi nilai I dari rangkaian di sini adalah 19 per 8 ampere. Nah, di sini ada sebuah contoh soal teori Norton juga. Di sini ada sebuah soal tentukan nilai V dengan teorema Norton. Oke, yang pertama kita kerjakan adalah dengan melepaskan resistor yang 40 ohm dan buat short circuitnya. Nah, seperti gambar di bawah ini. Sini. Kemudian kita temukan resistansi ekuivalen dari resistor paralelnya terlebih dahulu, yaitu 20 dan di sini ada 12. Nah, yang kita kita temukan resistansi ekuivalennya terlebih dahulu dari resistor paralel, yaitu 20 dan 12. Nah, jadi kita tulis 20 ohm, 12 ohm,
RP sama dengan 20 dikali 12 per 20 ditambah 12 sama dengan 15 per 2 ohm. Kemudian kita temukan tegangan pada terminal A dan terminal B. Nah, kita tulis V1 V1 sama dengan RP per RP ditambah 5 RP per RP tambah 5 dikali 18 sama dengan 54 per 5 volt. Nah, kemudian temukan ISC-nya. Nah, ISC dan kita tulis ISC sama dengan IN sama dengan V1 per 20 sama dengan 27 per 50 ampere. Nah, kemudian kita cari Rn pada poin AB. Nah, gambar rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya, resistansi pada ekuivalen Nortonnya adalah 5 ohm, 12 ohm, RP sama dengan 5 dikali 12 per 5 ditambah 12 sama dengan 60 per 17 ohm. Nah, seperti ini. Dan Rn sama dengan RP ditambah 20 sama dengan 400 per 17 ohm. Nah, kemudian rangkaian ekuivalen Norton-nya jadi seperti ini. Dan jadi nilai V-nya adalah Rn 40 ohm RP sama dengan 400 per 27 ohm. Jadi V-nya adalah V IN dikali RP sama dengan 27 per 50 dikali 400 per 27 sama dengan 8 volt. Nah, jadi nilai V dari rangkaian ini adalah 8 volt. Kemudian sekarang ada sebuah contoh soal tentang teorema transformasi sumber. Nah, di sini ada sebuah soal dengan menentukan VO dengan menggunakan transformasi sumber. Yang pertama, kita transformasikan terlebih dahulu sumber tegangan dan arusnya
untuk memperoleh rangkaian di gambar seperti yang sudah saya gambar di sini. Sini sumber arus akan digantikan dengan sumber tegangan dengan nilai V sama dengan I dikali R sama dengan 3 dikali 4 V sama dengan 12 volt. Oke. Kemudian kita menggabungkan resistor 4. Nah, resistor 4 dan 2 terhubung seri dan menghasilkan resistor 6. Dan transformasikan sumber tegangan 12 volt akan menghasilkan rangkaian seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Dan bernilai sumber arusnya adalah I sama dengan V per R sama dengan 12 per 6. Kemudian I sama dengan 2 ampere. Nah, sekarang kita kombinasikan resistor 3 dan 6. Nah, kemudian kita akan memperoleh gambarnya akan menjadi seperti ini. Dan kita gunakan pembagi arus dan akan memperoleh nilai I sama dengan 2 per 2 ditambah 8 dengan 0,4 ampere. Nah, ampere. Dan VO-nya sama dengan 8I sama dengan 8 dalam kurung 0,4 sama dengan hasilnya adalah 3,2 volt. Nah, kemudian dengan cara lain, karena resistor 8 dan 2 pada gambar C ini terhubung secara paralel, mereka memiliki tegangan VO-nya yang sama. Jadi tuliskan karena sama, karena VO-nya sama, maka VO sama dengan 8,2 ampere sama dengan 8 dikali 2 per 10, dan VO-nya 3,2 volt. Nah, jadi tegangan dari rangkaian transformasi sumber ini VO-nya adalah 3,2 volt. Baik, sekarang di sini saya ada sebuah contoh soal tentang teorema transfer daya maksimum. Dan di sini adalah tentukan nilai RL untuk transfer daya maksimum. Dan untuk mengerjakannya kita perlu menemukan resistansi Thevenin RTH dan tegangan Thevenin VTH-nya pada terminal AB. Untuk memperoleh RTH-nya, kita bisa menggunakan gambar ini yang telah saya gambar. Ini gambar A. Nah, gambar A dan mendapat
RTH sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 12 sama dengan 5 ditambah 6 dikali 12 per 18 sama dengan adalah 9 ohm. Nah, untuk menghasilkan si PTH-nya, ini kita bisa melihat gambar B. Nah, yang ini yang setelah saya tadi buat gambar B. Nah, dan aplikasikan menggunakan analisa mesh dan menghasilkan min 12 ditambah 18i kurang 12 I2 sama dengan 0 12 sama dengan min 2 ampere. Nah, ini terus kita selesaikan I1 nya. Kita peroleh I1 nya adalah min 2/3. Aplikasi KPL pada loop luar untuk memperoleh PTH nya pada terminal PTH pada terminal AB, pada terminal A, AB, pada terminal AB, terminal A dan B memperoleh untuk KPL nya adalah untuk KVL loop memperoleh min 12 ditambah 6 I1 ditambah 3 I2 yang ditambah 2 ditambah VTH sama dengan 0, kemudian menjadi VTH nya adalah 22 volt. Nah, untuk dayanya adalah untuk dayanya adalah RL sama dengan RTH sama dengan 9 ohm. Nah, dan untuk transfer daya maksimumnya, untuk daya maksimum nah, untuk daya maksimumnya adalah bisa dengan Vmax sama dengan VTH per 4 RL sama dengan 22 pangkat 2. VTH P pangkat 2 TH per 4 RL sama dengan
22 pangkat 2 per 4 dikali 9. Nah, hasilnya di sini adalah 13,44 volt. Nah, dan jadi nilai dari RL transfer daya maksimumnya adalah 13,44 volt. Nah,